Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahdan Rafif dari kelas 12 MIPA 2. Pada hari ini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan saya membuat percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi larutan mana yang termasuk elektrolit dan non-elektrolit. Dasar teorinya adalah larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Senyawa ion dan kovalen merupakan larutan elektrolit, terdiri dari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ciri larutan elektrolit kuat ialah: pertama, dapat menghantarkan arus listrik dengan gaya hantar kuat. Kedua, dapat menyalakan lampu dengan terang pada alat penguji elektrolit. Ketiga, muncul banyak gelembung gas pada elektroda alat penguji gelembung gas. Yang keempat, nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Lalu ciri-ciri elektrolit lemah ialah: pertama, dapat menghantarkan arus listrik dengan gaya hantar lemah. Kedua, dapat menyalakan lampu dengan redup pada alat penguji gelembung gas. Ketiga, muncul sedikit gelembung gas pada elektroda alat penguji gelembung gas. Yang keempat, nilai derajat ionisasi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen nonpolar merupakan larutan non-elektrolit. Ciri-ciri larutan non-elektrolit ialah: pertama, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kedua, tidak dapat menyalakan lampu pada alat penguji elektrolit. Yang ketiga, tidak muncul gelembung gas pada elektroda alat penguji gelembung gas. Dan contohnya ialah larutan urea, larutan gula, dan minyak. Lalu pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, ada tiga kemungkinan yang dapat diperoleh. Pertama, jika lampu menyala dan di sekitar elektroda timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik dan disebut larutan elektrolit kuat. Yang kedua, jika lampu tidak menyala atau menyala redup dan di sekitar elektroda timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang lemah atau disebut juga larutan elektrolit lemah. Yang ketiga, jika lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji tidak menghantarkan listrik atau non-elektrolit. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Bahan-bahannya ialah: pertama ada baterai, lalu yang kedua ada 3 jepit buaya, yang ketiga ada lampu kecil, dan yang terakhir ada paku sebagai katoda. Untuk membuat alat pengujinya, pertama kita jepitkan jepit buaya ini pada tempat baterai. Lalu yang kedua, masukkan baterai. Dan jadilah seperti ini. Lalu yang ketiga, jepit lampu di sini. Seperti ini. Lalu yang terakhir, jepit ujung-ujung jepit buaya ini ke paku. Lalu kita uji apakah lampu menyala atau tidak. Ya, lampu sudah menyala, tanda bahwa alat uji siap digunakan. Untuk bahan yang akan diujikan kali ini, pertama adalah air garam, yang kedua adalah minuman isotonik, yang ketiga adalah cuka, dan yang keempat ialah
air gula. Untuk larutan yang pertama ialah kita akan mencoba mengujinya dengan larutan garam. Nah, tutup. Seperti yang kita lihat bahwa larutan garam menghasilkan gelembung yang banyak dan juga menyalakan lampu yang sangat terang. Untuk bahan yang kedua ialah kita akan mencoba menguji asam cuka. Untuk bahan yang kedua yaitu asam cuka, terlihat bahwa gelembung yang dihasilkan sedikit dan juga lampu dan juga tidak menyalakan lampu. Untuk percobaan yang ketiga, kita akan menggunakan minuman isotonik. Untuk minuman isotonik, kita lihat bahwa di katodanya terdapat gelembung yang sedikit, lalu lampunya juga tidak menyala. Untuk bahan yang keempat ialah kita akan menggunakan larutan gula. Kita lihat bahwa larutan gula di katodanya tidak menghasilkan gelembung dan juga tidak menyalakan lampu. Berdasarkan percobaan yang saya buat, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa air garam ialah larutan elektrolit kuat karena dia menghasilkan gelembung yang banyak saat saya memasukkan katoda di larutan ini dan juga dapat menyalakan lampu. Lalu untuk larutan elektrolit lemah ialah asam cuka dan juga minuman isotonik, karena ketika saya memasukkan katoda ke dua larutan ini atau kedua bahan ini terdapat gelembung-gelembung gas yang ada di katodanya walaupun sedikit dan juga tidak dapat menyalakan lampu. Yang terakhir, untuk larutan non elektrolit ialah air gula, karena ketika saya memasukkan alat uji elektrolit ke air gula, di katodanya tidak terdapat gelembung-gelembung gas dan juga tidak dapat menyalakan lampu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.